Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kula tak terangno sedikit menyangkut wong wedok. Nabi Sulaiman raja bojone akeh. Nabi Dawud dia raja bojone akeh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih nabi afdhalul khalqi garwane pinten? Song. Wong barat zaman Nabi pun sedereng enten barat itu yang ngritik. Nabi kok wedokane akeh. Umpama nabi ora sibuk ngurusi wong wedok. Lah iku fitnah. Punane kuno angger nabi niku disukani satu perilaku sing dadekno sasaran tembake para musuhe sinten? Para musuhe sinten? Nah. Akhire Allah bela nabi yaiku walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. La ya wong Yahudi kok kafir. Wong Yahudi ngakoni nak Dawud iku nabi andalan mereka. Mereka yo bilang Nabi Dawud bojone satu. Lho saiki Nabi Muhammad bojone 9 ya dibunga-bunga. Jadi Nabi kok bojone akeh. Padahal bojone Nabi andalane mereka malah bojone pinten? Jadi wong Yahudi ora bener. Saiki wong barat ngritik Nabi Muhammad hipersek. Padahal garwane Nabi muk 9. Sing tau dikumpuli Nabi ya 9. Mereka sing ngritik malah tau ngeloni mungkin wong 100 luwih. Paham ya? Hiper dia. Paras ndi. Lan wong Islam kudu ana ulama sing iso nerangno duduk perkara. Nomor 3. Nabi duwe masalah mbek garwa mbek bojoku luwe apik tinimbang umpama kowe dhewe nabi khusyuk wong filsafat malah takokane pangeranmu ning ndi. Mulane ana nabi di bojo terus bakasane bojoku luwe apik. Tinimbang kowe dipimpin wong serius malah mentakok pangeran eksistensinya di mana. Mulane hikmah gede, kowe dadi wong Islam hikmah gede. Ana kiai kecoba ben waya rondo, ben dadi gosip timbang gosipno pangeran manggon ndi. Terus eksistensine pangeran iku piye? Dadi mulane ngaji ku mbek wong alim ben roh. Nah Allah ku gawe bakasan sing ora penting iku sebagai pelumas ben makhluke Allah iku menghindari bakas Allah Subhanahu wa taala. Mane tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khalq. Niku pun kula pikir, kula maca teng kitab-kitab ageng ngoten. Mergo wong zaman Nabi pun ngoten iku sering digodha setan. Allah gawe gunung, Allah gawe laut. Lalu Allah dhewe asal usule piye? Niku setan godha ngoten. Terus ngendikane Nabi nek ana pertanyaan ngono iku tinggal. Lan kula bolak-balik fatwa, anak setan mulai ngridu ngono tinggal delok TV, tinggal turu. Batangi turu ngopi terus rokok, bariku ning prapatan ngono ora apa-apa. Yang penting setan ngenteni kok gak bakas iku meneh. Kowe iku tak kuati tenan. Bariku nyuwate ben, bariku greget. Kowe nak mus santine yo sesuk neh yo. Setan ngenteni keridu iku jebul men bakas ngono. Paham? Mulane penting ya. Terus kabeh nabi iku disibukno masalah sosial, terutama masalah wong wedok. Ben ngalehno sangka syariat sing luwih parah yaiku umpama Nabi berpikir serius, bakasane filsafat. Iku wong malah bingung. Nak dawuh sing aran Fathul Bari Sahih Bukhari. Nabi digarwa songo malah ngetokno nabi ne perkarane umume wong wedok ku mesti ra kuat nyritakno eleke sing lanang. Jajal bojomu diwawancarai. Ayo tes salah sitok kei bojomu sing paling cara kowe apik. Wah terus cerita elek. Tapi Nabi Muhammad itu beda. Garwa songo niku Aisyah ngriwayatno tahajude, Maimunah ngriwayatno carane witir. Kok iso? Wong wedok wong paling gak urusan saat kecewa. Tapi Nabi Muhammad garwane songo nyeritakno ibadahe Nabi nadane. Padahal wong wedok wong paling gak peduli saat kecewa mbek sing artinya ngene umpama hakikate Nabi agar bengi turu mesti bojo-bojone cerita. Ngono darane Nabi aku roh cah agar bengi turu cah. Ngaku bojone. Tapi ora Maimunah iku roh dungane Nabi nak tahajud. Aisyah roh sampai kita duwe riwayat carane salat tahajud, carane salat witir. Iku sing riwayatno
Mulane wong kafir-kafir rugi kok. Karepe wong wedok dimanfaatno ben nyek Nabi jebule malah do sausé Nabi wafat, garwane Nabi udah dadi ahli ibadah. Alasane niru. Iku ternyata Allah negir Nabi di bojo akeh plus dadi saksi pancen iku Nabi tenan. Sampai wong wedok sing biasane kecangkemane ra berkutik mergo nyatane kesaksiane yo apik tenan Nabi. Paham sih kalau maksud? Iku dawe kitab Fathul Bari Ibnu Hajar al-Asqalani. Mulane disakseni wong wedok ku penting. Paham ya sebelum maksud? Niki penting sangat kula aturaken. Mulane nek ana cerita Nabi Sulaiman perkara wong wedok, Nabi Daud, iku luwih ringan. Mulane Nabi anggere ana agama mesti ahwan wa aisar iki luwih ringan. Tinimbang wong terjebak diskusi Tuhan itu lagut apa nasut. Terus Tuhan itu asal usulnya gimana? Wah, malah karu-karuan ke stres, gak diridani Allah. Dan itu Nabi mengancam tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Dewi Nabi fatahliku pasti kamu rusak. Wong mikir dadi Allah pasti. Nah, mulane kula ron jenengan men bakasane marung nyate BPKB. Kula nang dilapori umat bulet. Hada ahwan wa ihsan. Iki luwih ringan tinimbang bakas Tuhan. Paham ya? Hada ahwan wa ihsan. Jadi makom kula mau agar kula ada ahwan wis iku makom kula wis pokoke dhuwur tenan makom kula. Ya sampeyan nyanyi ya oleh, wong iso ya oleh. Nek wong iso, nek ora malah ceplok. Ora ana sing nampani. Mulane ulama-ulama seneng ngomong ringan, kula sering di wonten santri misalnya radio aneh-aneh takok. Ngapunten Gus kula badhe tanut, mun 3 dina kula ratu. Jare Allah niku zat sing ora iso direkor. Kok jare teng swarga roh apa? Niku persis sepundi Gus. Dadi wis koyo stres sampean takok ngono. Tak takok bar ngopi. Mun Gus, ndek dhuwit mboten tak sangoni. Haram iku nambah punya utang, ku jajan ae. Jare nyaur utang wajib kok malah haram. Ya termasuk wajib ninggalo pikiran iku roh wajibe nyaur utang ora wajibe wong ora oleh bakas Allah niku. Tapi amen kepikiran ndak Gus. Jenengan Allah iku jare ora manggon. Kok terus rohan pas niku sepundi. Gak roh kok ben neraka wae niku. Ya mangkel apa metak kok. Dadi wis GR sebenarnya roh wong swarga piye jare Allah ora manggon. Terus wajahe ora kena dibayangno. Tapi men dipikir. Gak kira roh kok sebenarnya neraka. Marine ngoten. Biar ketemu kula nanti saiki. Oh, berisa wajib lo TV sinetron. Saiki malah keterusan. Kayak wah, tak geblek ya bro. Karepku tak kon nglalekno ngono malah. Kula nganti sakniki lagi sering jam 12 jam 11 anteng dalam gitu lah TV seperempat jam. Kadang orang menit tak ganti channel, sampai sering dia mau begitu. Sing buat dulu sing putih kebatin, kayak orang ngomong di. Butuh kau ngelawan setan takok sing ora-ora tadi yes. Kadang ketemu tukul, kadang ketemu sopo sak kecekele wong bingung. Kadang koran bekas tak waca, pokoke butuhe ku nglalekno pertanyaan-pertanyaan itu setan. Makanya dawuh Nabi ngoten, jika pertanyaan itu sudah sampai pada Anda, nanti kan Nabi fantahi kowe kudu leren ojo bakas, yo bakas ya. Tinggal gawe mie tau apa, kula mesti gadah mie. Agak nggih kula mesti guyu dhewe agak. Entah ini setan kapok kita tinggal. Mergo ora iso ngantuk, ajare ora iso ngantuk kula mleh turu ben tambah suwi oleh ngenteni apa? Setan apit. Mergo bahaya kang was-was iki. Sampai kula auzu bi rabbin nas. Fitnah wong wedok iku jek ringan, paling banter dosa apa? Fitnah dhuwit paling banter dosa korupsi. Tapi nak fitnah setan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ku setan nak wis mitnah kowe takok pangeran eksistensine piye entek kowe urip. Entek. Entek dunia akhirat mesti. Mulane ngendikane Senawi Banten, Allah nyifati dzate ning surat Falak iku mok sitok. Qul a'udzu birabbil falaq. Mok disifati birabbil falaq min syarri ma.
Jadi gue nolak santet, nolak sihir mau cukup dengan satu sifatnya Allah birabbil falak. Tapi untuk menghilangkan waswase setan, Allah menyebut sifatnya 3 beruntun. Iku nunjukno nak fitnah waswas lebih dahsyat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebut sifatnya sampai 3 kali untuk menghadapi min syarril waswasil. Kowe tahu mikir nanti. Morata eta balenin. Min syarri ma khala kan kayak santet sihir. Iku Allah mau mensifati dirinya satu sifat. Min birabbil falak. Kamane mau cukup satu senjata birabbil falak. Tapi penyakit waswas Allah menyebut 3 sifat dat. Iku qul a'udzu birabbin nas. Satu sifat kan rabbin nas, malikin nas 2 sifat. Ilahin nas. Untuk menghadapi min syarril waswas, berarti menunjukno penyakit waswas itu dahsyat sampai Allah menyebut 3 sifat. Iku ngendikane Syekh Nawawi dan semua ulama tafsir. Saiki sampean tak kei resep sing luwih ringan, tinggal delok. Tapi juga terusan mau anggere lali ya pateni. Terus mureng dah mau perkara channel tak guntakan. Di TV RCTI, SCTV nganti aswaja. Nanti sesuai langgam Jawa. Barang dok singdan tak baru. Lah iki singdan baru. Iki ngenang dhisik. Butuh lu lali ngono ae. Kadang-kadang kula lah kepikiran sing takok kula. Jemben Gus nak teng swarga. Jare pangeran bila kaifin walan fisorin gak iso dibayang. Kok roh terus nak roh sepundi keserupane iki. Aduh. Tak takok ndek duit. Mboten bareng sampun. Tak kayak duit jajan misalnya, gitu. Berjajan saya takon nih, tapi bareng sering jajan sesuai kebutuhannya jajan. Alhamdulillah aja gitu, terus mulai seneng dong. Nang mas gak TV deh, gitu. Soalnya alhamdulillah seneng banget, terus tahu takon. Malah apal bintang sinetron lagi. Tapi ku luwe apik ahwan, wes tak jamin ku luwe apik ahwan, wes. Jadi kudu roh, iku sirine kena opo. Allah nyeritakno Nabi Sulaiman, nyeritakno bojo-bojo, nyeritakno Bilqis. Iku anggape pelumas ben wong ora mbakas. Oh, mun nang kula ben selamat. Mun ngandel kula pokoke iku ngoten wis ora usah jero-jero. Pokoke ngono ora takok, pokoke. Pergi. Fa subhana man mongko suci zat langit kang ora ana entek iku wujud lidawa bumulki maring abadine kerajaan Allah. Sulaiman nggih mati, Bilqis mati. Sing ora mati, sing abadi namun kerajaane Allah. Fa subhana man langit alidawa minallah. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pintar. Karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang nggak bisa diedarkan gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali, fadorobal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf kata Sayyidina Ali. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah
Orang Khawarij itu orang yang nggak mau ngakui Ali juga nggak mau ngakui Muawiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik. Gara-gara diprovokasi orang Khawarij terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang nggak ada Ali, nggak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf. Kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa raqun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu ngalami konflik, di mana-mana orang konflik roh raine serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu roh raine serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge. Wis ketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya gitu. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet koyo ibu. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya nggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok koyo ibu. Dari ibu dasar nakal koyo bapak. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali sehingga diabaikan saja sama Allah. Gak penting. Ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif. Kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Tapi. Jadi kalau orang nggak suka itu nggak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah. Ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu nggak boleh ketemu. Pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator. Fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya mau cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quraisyab karena kita ini butuh dan saya punya teman akrab Gus Zofur juga doktor tafsir. Ya kalau kamu ingin tak sebut ya temannya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya karena tapi ketika orang ngomong ayo kita kembali kitabullah, kembali ke kitabullah itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh yang masuk akal? Saya tidak mau kembali. Saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Bener mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Karena orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah.
Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah, Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah, karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok jadi ruwet, ribet banyak ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika ya. Makanya kan apa ya, kayak kita ngerawat anak itu, mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi, yang tidak punya kitab samawi, itu tidak mau tercerabut. Munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya siapapun mau tahu dan gak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak, perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu, perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau enggak mau, harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah dorobawa masalar rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan. Ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu, karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke, Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibully lah kalau sekarang itu Nabi menjawab ya dengan rasional, karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu nggak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal, yaitu kalau Allah sudah menurunkan mukjizat, itu sekali nggak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu nggak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya menurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya, milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa, mungkin klaimnya ada di Turki.
Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di di mana lah tempat di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat, itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu nggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu nggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu nggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu enggak ekspresif. Cara akting sinetron enggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan itu, Pak. Bisa menumpahkan keinginan. Oh itu bagus ini. Jadi disuruh lihat sisi apa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu wahai Imam Syafi'i itu di belakang rasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Jadi enteng terus. Jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah. Kalau rukun minta ke mall pusing. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu, kalau ketemu yang utang kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Robi'ah Adawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya, karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling karena tidak punya kota. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak rasional. Nah, Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal mushaf. Tanya mushaf kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidina Ali. Nah Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya, yaitu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin sampai Allah tanya,
am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, Lata, Uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya, akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal, dia tidak percaya mukjizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam, karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi, yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan, ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan nggak kena. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya, padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi super, saya tidak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semuanya rasa tuh. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Kak keren aja. Gak boleh terus. Jadi tauhid itu. Nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Syekhina Kiai Maimun Zubair Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda mim muhdits. Itu sampean dengar mesti anggap jimat, itu apa itu doa apa gitu. Doa jalbur rizki apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Mbak, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja, buat seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Jadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal, makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu iskal, ini guru saya masuk surga enggak? Kalau ngajar itu senang ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak ya? Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama ndak usah terus saya tidak percaya, kamu tidak wali, kok tidak percaya gimana? Ribet sekarang gitu, orang kalau nggak nekuni sesuatu terus nggak percaya, ribet kan? Itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu, matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka 1. 0, itu tetap dimulai dari 1, nggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3 nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau.
Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang satu. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan wahwaladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansa'aha awwala marrah. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan tahu-tahu ada pohon besar itu muhal, tahu-tahu ada manusia ini muhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi itu menolak, bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak. Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa indawahi kamasali Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Sayyid Husain Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini, ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini, kalau menurut tauhid, ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur, ketika Anda mengatakan mungkin, kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin, kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin, ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah, tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh, memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah, ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh, ini biasa, Gusti mungkin. Memangnya kamu bisa? Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama onta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu.
Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang nggak pernah mandi, gara-gara kamu tuh suka aneh itu gara-gara. Dong ini ya, dong itu tahu ya. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya, biji jadi pohon, pohon kemudian mengeluarkan buah-buah ada biji, semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi Soleh. Kamu nggak boleh menyoal ini mukhal gimana? Karena itu nggak mungkin, ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin? Sama-sama enggak. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama faqah. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk itu. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya. Coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Itu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya ada uratnya ada kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya nggak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ketika ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Senais jamnya mati aja, serasa pamit sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu, bukan karena yakin pasti masuk surga ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah, nanti di akhirat ya sama. Itu tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam mengeluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya, wah itu mukhal. Bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan enggak? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk ada organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Allah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk
Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi sudah kecil punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan nggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen ya. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau la tusaddiqun, sudahlah, saya ini nahnu khalaqnakum. Saya ini pencipta kalian, Bu yao. Hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita punya itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu nggak jadi mati. Nggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu, seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia. Ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong. Kata Allah, falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makanya falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, mbok ya ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif wilayah. Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizatul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis, karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aqla, agama ini tidak akan menentang akal. Liqaumi ya'qilun liqaumi yatafak. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu pasti. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu nggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana, tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Artinya bawa manhaj, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbah Mun, karena wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi, di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan ya. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya adab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Adab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi, bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran, jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh, diintip delalah orangnya nggak ada.
nggak ada itu kalau Quran bahasakan abako itu minggat itu pergi nggak pamit ya. Itu bahasanya abako itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abako. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut azab, mangkel kan. Senyai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya karena dulu itu kalau mangkel itu suami mangkel istri itu ya harus minggat, istri harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nah, Nabi Yunus itu minggat tadi abako itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu. Kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000, padahal dulu forecast itu berapa kalau menang? Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100.000, kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri. Itu kan jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan, terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Hari itu semua kezaliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu, harus diselesaikan itu. Tobat. Terus tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin, Selasa, Rebu, harusnya Rebu itu sudah kena adab, ternyata Rebu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh, padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada azab, kira-kira gitu. Ternyata Rebu itu tidak ada azab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia dianggap bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi, zaman itu nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah dulu itu orang sudah punya peradaban, ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tak angen-angen di pemimpin elek izin itu. Maksudnya misalnya pemimpin dia pesek keriting itu kan piye gitu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik.
Karena ya dibully kan, Sawardi jadi nabi, bojone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andekan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini, kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus ya dikasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak, karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan azab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada azab. Mau ada azab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Kalau tahu. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya apa ya, perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya, bukan direktur mandiri, Nabi, itu mesti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu, makanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu Mungkar Nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Warai tekniknya. Bocorannya bisa. Bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan Mungkar Nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama Mungkar Nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan, tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa, itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap
kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau nuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ada dasarnya. Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi gak ujian kalau dibocorkan itu. Tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi gak ujian kalau dibocorkan. Jadi dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai gak ditangkap sama mungkar nakir ya ada itu. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama, ya terserah jenengan. Karena bisa saja ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika aja. Berdasar logika. Nah, akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan itu. Karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, ya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya? Kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan enggak, wah daerah gini enggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan enggak ada Tuhan. Jadi kalau orang enggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya enggak wali-wali itu memang enggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah enggak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan ya. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air, normalnya batu ya nggak mengeluarkan unta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa, jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola
Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digojol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal, afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi yang ngetikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Awwala marrah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu tidak ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Masuk sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super.
Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang? Makanya terus disifati Qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti babah kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Itu langsung. Oh iya ya, kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin, akhirnya baru diurus, akhirnya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang nggak loyal ya, pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu kan. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya, Nabi Musa paginya sebelum itu Musa, saya tadi malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari aja sekarang. Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah, termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy Shihab, yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu. Dia tanya cara ingat Allah, ya membela Islam kira-kira gitu. Terus saya tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima kasih. Hanya dia sadar. Nah, masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita, oh, presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun, ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam, nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam, keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan tidak juga. Tidak berkehendak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Di sini disebut afa'ayina bil khalqil awal ansa'aha awalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka.
Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa, kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab ndak ya, dikabulkan ndak gitu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja, sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, 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 Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimah kamu yang kamu lafadzkan Allah, Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Nggak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Nah, itu nggak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak tabungannya di bank mana, nggak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami. Memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah, Allah gitu. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa, agak-agak istihad gitu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah. Teks panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah itu memang ya sudahlah Allah, Allah, Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimah, ya saya ulang lagi menjadi apa? Akhir kalimah. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana? Misalnya sini. Nah yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan. Berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir itu al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Saya kira demikian dan mohon maaf, monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wali ya hamid wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam asma'in. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ij'alna ya wa ahla baldatina aminina mutmainnina alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa nimin mu'afin min kulli bala'id dunyal akhirah. Waj'al ya Allah salamatan yusla biha kitabukal karim. Wa salamatan ya Allah nazkuruka katsiran fi sholatina wa siyamina ya Allah. Wa taj'alana ya Allah mimman ya'buduka wa mimman yarjuka mimman yakhafuk.
Allahumma ya ij'al hadhil baldah baldatan thayyibatan mubarakah baldatun thayyibatu warfun ghafur bi haqqi tatabi alaika wa na'maika ya Allah wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fana ya Allah wa qillata hilatina fa adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal bi alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin min kulli bala'id dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.